Shalom adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat berjumpa lagi di dalam ibadah online sekolah minggu. Hari ini adik-adik sudah mandi? Sudah makan? Sudah sarapan? Kita mau siap-siap beribadah. Sebelumnya kakak mau ajak dulu, kita mau sama-sama yel-yel. Yel-yel kita masih ingat? Harusnya anak-anak kelas besar masih ingat ya. Tepuk Raja. Yesus Raja, Yesus Raja, yes, gitu ya. Sekali lagi ya. Yesus Raja, Yesus Raja. Yeay, kita mau sama-sama memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik ambil sikap doa yang baik, walaupun kita beribadahnya secara online, tapi kita mau tetap bersungguh-sungguh. Silakan tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dalam keadaan yang sehat, kami dalam keadaan yang diberkati Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memulaikan ibadah kami. Tuhan tolong kami, berkati kami dengan ibadah kami pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Manis dan
menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Setelah memuji memuliakan Tuhan, kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau cerita tentang kisah putri-putri yang hebat. Adik-adik mungkin pernah menonton film Disney tentang kisah putri yang sangat cantik dan baik hati, putri yang sangat hebat yang bisa melakukan petualangan-petualangan yang seru untuk menyelamatkan sekelompok orang atau mungkin menyelamatkan suatu bangsa. Mungkin adik-adik mengingat kisah tentang putri Rapunzel yang seorang adalah gadis yang lugu yang dikurung ibunya di dalam sebuah menara. Ya, atau juga tentang kisah Beauty and the Beast yang dia gadis desa yang pergi ke sebuah kastil untuk menyelamatkan ayahnya yang diculik oleh makhluk yang sangat mengerikan, dan ternyata makhluk itu adalah seorang pangeran yang tampan. Ada juga kisah putri tentang dalam film Frozen. Pasti adik-adik sangat tahu tentang film ini, tentang Elsa dan Anna, kakak beradik yang saling mengasihi, yang mereka bisa menembus badai salju yang ganas demi menghindarkan kerajaannya dari musim dingin yang abadi. Nah, itu adalah kisah-kisah putri yang luar biasa, princess yang hebat, yang mereka tidak hanya cantik pastinya, tapi mereka juga mempunyai keberanian yang luar biasa demi menyelamatkan seseorang atau menyelamatkan orang-orang yang terkasih. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar. Ada juga satu kisah tentang seorang ratu yang pastinya dia sangat cantik. Dia adalah ratu yang hebat, ratu yang sangat mengasihi semua orang sebangsanya. Namanya adalah Ratu Esther. Nah, sebelumnya adik-adik yang ada di kelas kecil bisa meminta tolong mamanya atau kakaknya atau papanya untuk membukakan Alkitab kita pagi hari ini. Buka Alkitabnya di dalam kitab Esther. Kitab Esther pasal 4 ayatnya yang ke-15 sampai 17. Kitab Esther pasal 4 ayat 15 sampai yang ke-17. Kakak akan bacakan, adik-adik memperhatikan ya, mendengarkan dengan baik. Demikian, maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Susan ini adalah satu kota penting di Persia, tempat di mana orang-orang Yahudi dan juga Esther ini berada. Dan berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Jadi, kisah Ratu Esther ini adalah sebuah kisah tentang orang-orang Yahudi yang tinggal di kerajaan Persia, yang pada waktu itu pemimpinnya yaitu rajanya yaitu Raja Ahasiweros memerintah di sana. Nah, kisah ini menceritakan tentang keselamatan yang terjadi untuk orang-orang Yahudi oleh karena rencana pemusnahan mereka. Oleh karena rencana pemusnahan yang datang terhadap orang-orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi terancam untuk dibunuh oleh musuh, maka kabar ini sampai kepada seorang ratu yang ternyata dia adalah bagian dari orang-orang Yahudi. Saat itu dia menjadi ratu di sana, dan kita tadi membaca dia menyuruh seluruh rakyat untuk berpuasa. Nah, hati Esther berdetak kencang, atau dia sangat kaget ketika dia mendengar kabar bahwa ada orang yang telah merencanakan pembunuhan. Bukan hanya kepada satu orang Yahudi, tapi kepada seluruh orang Yahudi yang ada di sana. Dan mereka terancam akan dibunuh. Nah, apa yang harus ia lakukan untuk menolong bangsanya? Sebagai seorang ratu mungkin dia bisa bersembunyi di istana. Tapi apakah ia tega melihat bangsanya atau orang-orang sebangsanya
mengalami satu hal yang mengerikan, yaitu mereka benar-benar dibunuh. Nah, kalau kita melihat tadi, ketika dia merenungkan hal-hal yang terjadi pada saat itu, ancaman-ancaman pembunuhan yang menimpa orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang sebangsanya. Tadi ayatnya kita sudah baca, yaitu Ester mengirimkan pesan kepada bangsanya agar supaya mereka berpuasa selama 3 hari penuh. Ester menyuruh dayang-dayangnya juga ikut berpuasa bersama-sama dengan dia. Nah, kenapa dia menyuruh semua orang Yahudi itu melakukan puasa selama 3 hari penuh? Karena dia sedang memberanikan diri untuk menghadap raja. Jadi pada waktu itu ada peraturan bahwa siapapun juga yang datang menghadap raja tanpa dia panggil atau tanpa dipanggil oleh raja, maka dia harus mengalami hal yang mengerikan, yaitu dia akan dimusnahkan. Jadi walaupun Ester pada waktu itu dia adalah seorang ratu di sana, tapi peraturan ini pun berlaku untuk Ester. Saat dia dipanggil atau dia datang kepada raja, dia dipanggil kepada raja, berarti dia aman. Tapi kalau dia tidak dipanggil dan dia datang untuk menghadap raja, maka dia harus bersiap-siap jika peraturan ini atau penghukuman tersebut benar-benar terjadi. Nah, di sana Ester mengajak semua orang-orang Yahudi dan bahkan seluruh dayang-dayangnya untuk berpuasa. Nah, di sini kita mau melihat adik-adik, Ester sebagai seorang ratu, dia rela berkorban dan bertaruh nyawa bagi bangsanya. Berarti dia memiliki kasih yang luar biasa untuk bangsanya. Kalau tadi kisah-kisah dalam film yang sudah kakak sampaikan tadi, mereka berjuang. Yang pertama, ada yang berjuang untuk menyelamatkan ayahnya, ada juga yang berjuang untuk menyelamatkan kerajaannya. Nah, di sini kisah yang benar-benar terjadi, bukan film, tapi benar-benar kisah yang nyata, yaitu seorang ratu yang bertaruh nyawa untuk menyelamatkan seluruh anggota, semua orang-orang Yahudi, atau menyelamatkan orang-orang sebangsanya. Mereka berpuasa dan mereka berdoa agar Tuhan menolong mereka. Nah, benar-benar terjadi pada akhirnya dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa, bangsa Yahudi ini tidak jadi dimusnahkan. Tentu Ester memiliki satu keberanian untuk datang kepada raja dan dia meminta pertolongan Tuhan, yaitu dengan cara mereka berpuasa, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, dan pada akhirnya Tuhan menolong bangsa Yahudi. Doanya Ester terjawab. Nah, adik-adik, apa yang mau kita pelajari dari kisah ini, yaitu bagaimana seseorang yang memiliki kasih yang luar biasa untuk bangsanya dengan tujuan menyelamatkan sesama atau orang-orang sebangsanya, maka dia berpuasa kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan dia memberanikan diri untuk menghadap raja, dan Tuhan menolong mereka, Tuhan menyelamatkan mereka. Orang-orang Yahudi tidak jadi dimusnahkan. Dari kisah ini kita diingatkan atau kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus, dia senantiasa mendengar setiap doa-doa. Saat Ester dan orang-orang sebangsanya berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Pelajaran apa lagi yang kita bisa dapatkan dari kisah ini, yaitu seorang yang memiliki kasih yang luar biasa untuk orang-orang sebangsanya. Nah, kita mau belajar dari kisah ini, kita pun mau belajar bahwa kita juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi sesama, anak-anak Tuhan yang suka berdoa kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang bersungguh-sungguh ketika berdoa. Nah, dari kisah ini kita mau belajar betapa Tuhan sangat mengasihi orang-orang dan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa setiap orang yang berdoa kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kami telah belajar dan merenungkan firman-Mu. Kami belajar tentang kisah seorang yang sangat mengasihi orang-orang sebangsanya yang rajin berdoa kepada Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh.
Tolong kami Tuhan supaya kami juga mau belajar, kami mau belajar mengasihi sesama kami juga mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang suka berdoa, dan kami mau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih telah memimpin ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan.